hadirin rahimakumullah. Dan lagi tobat ini diperlukan fauran, segera. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, kalau kita segera tobat, Allah akan mengampuni dosa itu. Asalkan sesuai dengan syarat, rukun, dan tata caranya tobat itu. Allah menjamin bahwa mengampuni dosa. Nah, apabila kita memperlambat tobat, walaupun dosa kecil, dosa kecil kita tunda karena tobatnya. Nah, ini akan menjadi besar, yang akibatnya bisa. Akibat pertama adalah oleh karena kebanyakan dosa menutupi hatinya. Akibat pertama adalah dia dicegah taufik untuk mengamalkan ilmu. Itu akibat dosa. Nah, dicegah taufik Allah daripada mengamalkan ilmu. Ini kalau belajar rajin aja, menuntut ilmu ketujuh aja, mendengar-dengar kebaikan ketujuh aja. Tapi untuk mempraktikkan itu dia kada diberi Allah taufik, kada diberi Allah kemudahan, kekuatan. Nah, ini dosanya menutupi hatinya. Oleh karena apa? Oleh karena israr, oleh karena meninggalkan tobat dari dosa. Kan tobat itu menyesal dosa. Nah, ini meninggalkan menyesali itu. Nah, apabila sampai di batas itu bahwa dia sudah kesulitan mengamalkan ilmu, dan ini banyak terjadi pada kita. Dosa kita sudah sampai ke titik itu, di mana kita sulit mengamalkan ilmu. Banyak kita saksikan, banyak kita lihat orang yang rajin menuntut ilmu, tapi akhlaknya tidak berubah. Tutur katanya kada berubah. Daripada suka menggibah orang, suka menggunjing orang, suka menyinggung orang, suka menghinakan orang. Padahal ini menuntut ilmunya aktif, menuntut ilmunya rajin, tapi kada bisa mengamalkan ilmu. Karena apa? Karena ada dosa-dosa menutupi hatinya yang mencegah taufik Allah. Nah, apabila dosa ini makin besar, makin besar lagi, bukan hanya dicegah taufik amal, tetapi dia dicegah taufik ilmu. Nah, dia sudah kada rutin lagi pengajian. Dulunya pengajiannya masih baik, dulu pengajiannya masih aktif, tapi karena ada dosa-dosa yang inya kada tobat dari dosa itu, ditutupi hatinya oleh dosa, dicegah pertama taufik amal. Nah, dia terus berlanjut kada tobat, akhirnya dosa-dosa itu bertambah tebal menutupi hatinya, dia ditegah taufik ilmu. Jangankan mengamalkan ilmu, menuntut ilmu aja sudah kulir, sudah malas. Kada ada lain sebabnya melainkan daripada dosa. Itu aja alasannya. Kenapa dulu rajin mengamalkannya, sekarang kada ada lain pada dosa. Ada dosa yang belum tobat. Dosa apa yang kita cari? Sekarang dulu rajin menuntut ilmu, sekarang balang kambingnya banyak kada turunnya. Kenapa? Punya kesibukan, kada karena sibuk, tapi karena ada dosa yang bertambah tebal di dalam hatinya. Nah, ini dicegah ilmu, lebih bahaya lagi. Nah, kalau dosa-dosa ini terus bertambah, nah, ini akan bisa membawa kepada su'ul khatimah, membawa kepada kesudahan yang jahat, atau mati dicabut imannya.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini pentingnya kita untuk mempelajari dan mengamalkan tentang bagaimana tobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan lagi tobat kepada Allah ini mestinya menjadi amaliyah rutin kita, wirid kita. Tobat. Berapa kali sehari kita tobat? Tergantung kita mengatur waktunya. Bisa kita tobat itu sesudah tiap-tiap sembahyang fardu, atau kita bisa tobat itu setiap hari 2 kali sehari, imba asar, imba maghrib, atau imba subuh. Nah, kenapa demikian? Supaya kita kada terlalu sulit untuk muhasabah, menghitung dosa. Karena mau sekali setahun malam nisfu Sa'ban aja tobat, banyak kali ingatnya lagi. Malam nisfu Sa'ban sekali istighfar kabir, malam nisfu Sa'ban sekali, kebanyakan luputnya. Kalau kayak hitungan lagi dosa. Nah, tapi kalau kita sesudah tiap-tiap sembahyang, nah misalnya kita sembahyang subuh, kita tobat kepada Allah terhadap apa yang kita lakukan dari Isya. Kan kada terlalu panjang malam itu, kita guringnya berapa jam sudah. Nah, paling-paling 4 jam ada nanti hitung bangunnya malam itu, banyak guringnya. Nah, jadi tobatnya kada sulit, kita mengingat dosa. Nah, kita tobat lagi dari subuh tadi. Ia melakukan datar, maka kita akan bersih. Tidak ada dosa besar apabila disertai dengan tobat dan istighfar. Tapi tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan dengan israr, dengan mengekali. Arti mengekali itu bukan hari-hari memperbuat dosa, ada. Arti mengekali itu sekali melakukan dosa kecil tapi kada bertobat, itu mengekali ngarannya. Sekali Joshua minum teh di warung kada bayar. Sekali, tapi 20 tahun sudah itu. Nah, kada tobat lagi. Nah, ini israr ngarannya. Jadi besar dosanya. Karena 20 tahun selalu berlipat ganda dosa yang kecil tadi. Malam tadinya membunuh orang, malam tadinya berzina, malam tadinya minum arak, malam tadinya merampok. Tapi subuhnya tobat kepada Allah, nah, dosa-dosa besar itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah beberapa alasan, beberapa pertimbangan kita mengulang kembali tentang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan bagus, dengan teratur, sehingga diri kita ini bersih dan kita kada dicegah Allah daripada taufik amal, sehingga bisa mengamalkan ilmu yang kita terima dari Allah, dan kita kada dicegah daripada taufik ilmu, sehingga kita suka mendengar nasihat agama, suka mendengar nasihat Al-Quran dan nasihat para alim ulama dan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi